Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila rahabaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum was-sahabati ajma'in. Thumma ila rahjam sadatina al-alawiyyin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa sufiyatil maghiyin aina makan wa halat arwahum min masharikil ardi ila maghribiha wa nakhus khususan ila ruhul ustadz al-'azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usul wa furu'in. Thumma ila ruhi sayyid Ali al ghairu sayyid Ali sahabat daram sayyid Muhammad maulad dawi ila sayyid Abdurrahman as-Sagaf wa auladihi khususan Syekh Abi Bakar as-Sakran wa Syekh Umar Makhdar wa ikhwani ma. Thumma ila Habib Abdullah bin Abi Bakar Idrus Habib Bakar bin Abdullah Idrus Habib Syekh bin Abdullah Idrus wal Habib Husain bin Abdullah Idrus wal Habib Ali bin Abdullah Idrus wa ila Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran Habib Abdurrahman bin Syekh Ali wal Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Syekh Ali. Summa ila ruhi al-Habib Syekh Bakar Husain wal Habib Husain Syekh Hasan wal Habib Hasan wal Habib Mahdur wal Habib Hamid wal Habib Abdullah al-Akbar Sugar bin Syekh Hasan. Summa ila ruhi Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Yusuf bin Abi Hasan Syekh Abdurrahman al-Arsy. Summa ila ruhi al-Habib Al-Bani Ahmad bin Syekh Hasan bin Fadl Syekh Ali bin Umar bin Syekh bin Ali bin Hajj. Summa ila ruhi al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atus Syekh Ali bin Abdullah bin Habib Husain bin Umar Habib Abdullah wal Habib Salim bin Umar bin Abdullah al-Atus. ثم إلى روح الحبيب وحل بن محمد الصدق والحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله الحداد وأولاده خصوصا سحبيب والحبيب أحمد بن زيد الحبيب شر جعفر بن أحمد بن زيد الحبيب والحبيب أحمد بن عمر عليهم والحبيب أحمد بن عمر بن زيد بن سمت والحبيب محمد بن زيد بن سمت والحبيب حسن بن صالح البحر. ثم إلى روح الحبيب أحمد بن سلمة الحبيب أحمد بن عطوس بن حسن عطوس الحبيب أكرم بن عبد الله طالب بن عطوس الحبيب صالح بن عبد الله عطوس الحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد بن حسين بن طاهر الحبيب طاهر بن سلمان الحبيب عبد بن عمر بن أحمد الحبيب بن أحمد الحبيب عبد الله بن سلمان الحبيب عبد الله بن فضل الحبيب عبد بكر العدل الحبيب بن سلمان والحبيب سلمان إلى روح الحبيب آمين بن محمد بن سلمان إلى روح الحبيب. ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد حسن الحبيب حسين محمد حسن الحبيب عبد الله بن مشاهد الحبيب حسن بن الحبيب محمد حسن بن هارم حبيب بكر بن عبد الله بن مشاهد. ثم إلى الحبيب علي بن شعب الحبيب محمد بن مشاهد الحبيب الحبيب علي بن عبد الرحمن حسن الحبيب بن عطوس الحبيب عطوس الحبيب حسن بن بكر العيد الحبيب محمد حسن الحداد. ثم أحمد بن محمد بن أحمد محضر الحبيب علي بن محمد محضر الحبيب بن عمر محضر. ثم إلى روح الحبيب الحبيب محمد بن صالح الحبيب شيخ. ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السقي والحبيب عبد الرحمن عبد القادر وأحمد السقي وسلم هم وجميع مشايخنا في الدين خصوصا ومن شيخ هذا البلد أجمل أماتنا وأمات المسلمين أجمل توفيقهم ورحمة الله درجات الجنة جميع ملائكة المقربين أولئك من كل أجمل من الخير خصوصا إلى نور بحمد محمد محمد وسنة يوسف وسلم. الله إن درجات الجنة وتعالى بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلى الدين والآخرة هدينا ولكنية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي بركات علومه في الدارين آمين. Faslun, adapun ini satu pasal. Fa'alaika, maka ini pasal menerangkan tentang anjuran mencurahkan kemampuan dalam menangani dunia, makhluk, syaitan dan nafsu. Rintangan-rintangannya itu kita hadapin ini untuk
menyemangati buat melawan, menangani dalam menghadapi syaitan, dunia, syaitan, makhluk dan nafsu. Fa'alaika ayyuhar rajulu, maka lazimkan olehmu wahai laki-laki. Laki-laki di sini yang menempuh jalan akhirat, yang pengen jalan akhirat. Al-murid li suluki tariqil akhirah, yang hendak menempuh jalan akhirat, yang semangatnya tinggi. Bibadlil majhudi, dengan mencurahkan al-majhud, kemampuan. Jiwa raga kita dikerahkan buat apa? Fi qat'i hadhihi al-aqabatil 'azimatit tawilah, di dalam menempuh ini tanjakan yang sangat agung, yang sangat panjang. Maksudnya merintangannya berat. Orang mau dapetin ridha Allah tuh nggak gampang, harus capek, dan sesuatu yang capek atau yang digapainya dengan capek itu nggak mudah, gitu ya. Biasanya sesuatu itu besar, agung. Fa innaha a'zamul aqabat syiddatan, maka sesungguhnya ini aqabah, a'zamul aqabat, itu paling besarnya rintangan, apanya, beratnya, paling berat. Wa aktsaruha ma'unatan, dan paling banyaknya aqabat, apanya, biayanya, harus benar-benar ngeluarin tenaga, pikiran, biaya. Wa aktsaruha afatan wa fitnatan, dan paling banyaknya aqabat, apanya, afatnya dan fitnahnya. Fa inna man halaka minal khalqi boleh inna man qata'u an tariqil haqq, maka sesungguhnya orang yang hancur, orang yang hancur dari makhluk semua, mereka ini hancur, rusak, yaitu hanya saja inqata'u, alasannya tuh mereka terputus daripada jalan yang benar, daripada jalan menuju Allah Subhanahu. Orang kalau hidupnya bukan karena Allah, tidak mencari Allah, apakah mau ngaji, mau usaha, mau apa, kalau tujuannya bukan mencari ridha Allah, hancur. Maka kayak apapun keadaannya, kalau yang dicari bukan Allah, bukan ridha Allah, ibadah apakah kalau yang dicari bukan Allah, hancur, rusak, banyak penyakitnya, banyak rintangan. Apa sebabnya? Imma bisababi dunia, sebabnya adalah terpedaya oleh dunia. Begitu Imam Ghazali jazakallahu khair, kita diingetin sama Imam Ghazali betapa dunia ini adalah menjadi penghalang paling besar antara kita dengan Allah, penghalang yang menghalangi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dunia. Diwanti-wanti dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah, hati-hati sama dunia, hati-hati. Nabi itu khawatirnya, yang dikhawatirin sama Nabi bukan Dajjal. Dajjal udah jelas, tapi yang dikhawatirin adalah dunia. Begitu. Di Quran dikatakan innahu li hubbil khairi lasyadid. Hubbil khair, makna khair al-mal, dunia, sangat pengaruhnya luar biasa. Orang kalau udah ada hubbud dunia, bahaya. Aw khalqin, ataupun makhluk, gangguannya itu teman, keluarga, anak, istri, saudara, tetangga, makhluk bisa menjadi penghalang kalau kita tidak bisa memanage hati. Kalau kita tidak bisa ngatur hati, kita kepengaruh sama makhluk. Tapi kalau kita sudah menemukan guru atau orang yang bisa membimbing niat kita, perbuatan kita, tujuan kita, langkah kita, apapun itu, semuanya diarahkan ke Allah dan Rasulullah, maka makhluk itu tidak akan menjadi penghalang. Justru di makhluk itu kita akan mengingat Allah. Interaksi sama siapa aja nggak menghalangi kita buat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia kerjanya mancing tiap hari sampai kecebur,
Orang ngantuk, apa ngantuk mancing. Kalau tujuan mancingnya adalah mencari ridho Allah, maka dia tidak menjadi penghalang untuk mancingnya. Mancing emang ada mancing nyari ridho Allah? Ada. Gitu. Dia mancing tujuannya adalah buat sedekah. Mau orang mancing, kasih orang, mancing, kasih orang, gitu. Jadi dia mancing bukan semancing-mancingnya. Gitu. Itu namanya nyari ridho Allah. Terus mancingnya tarawih. Tarawih tuh hiburan biar dia nggak penat. Kalau kerja mulu, usaha mulu, ngaji mulu, ibadah kan agak penat, mancing gitu ya. Tapi jangan menghabiskan waktu mancing seharian, sholat tinggal. Jangan. Dapat ikan cuma satu, rugi nggak? Di kolam juga jangan bicara pengen maju. Jorokin. Gitu. Ikannya dapat satu sehari, mana ninggalin sholat lagi. Gitu ya. Dapat satu pas mau maghrib lepas lagi ikannya. Masya Allah, udah capek-capek. Jadi penghalang tuh. Aw khalqin ataupun makhluk, aw syaitanin ataupun syaitan, aw nafsin ataupun nafsu. Ini Imam Ghazali ingat ini 4 ini penghalang paling besar ini. Walaqad dzakarna fi kutubina al-musannafati min kitabil ihya wal asrar wal qurbati ila Allah ma yab'atsu 'ala al-ihtimami bidzalika. Dan sungguh telah kita sebutkan di dalam beberapa kitab kita yang dikarang dari kitab Ihya, kitab Al-Asrar, Asrar Muammalatuddin nama kitabnya, dan kitab Al-Qurbah ilallah. Apa? Akan sesuatu yang mendorong alal ihtimami atas peduli, perhatian, bidzalika dengan itu badzlul majhud. Bidzalika dengan itu badzlul, sungguh ngelawan setan, ngelawan nafsu, ngelawan dunia. Sayyidina Ali berdunia ditolak dunia. Begitu. Begitu. Wa maqsudu hadzal kitabi asy-syarifi ala yang gede itu ya. Wa maqsudu hadzal kitab syarif ala nukatin wajizatil lafzi. Dan bermula maksud ini kitab Minhajul Abidin yang mulia itu ala nukatin atas rahasia faedah wajizatil lafzi yang ringkas lafaznya, terus azizah ghaziratul makna yang banyak maknanya banyak, lafaznya dikit. Penting maksudnya. Tanfa'u man ta'ammalaha, yang memberi manfaat ya nukat akan orang yang merenungi manha akannya nukat. Wa tada'uhu ala wadihatin min at-tariq, dan meninggalkan itu nukat akan orang yang merenungi akan siman, meninggalkan ala wadihatin atas jalan, atas yang terang, minatoriki dari jalan, insyaallah ta'ala, jika berkehendak oleh Allah ta'ala. Maksud ini kitab bahkan ringkesan yang baik manfaat bagi orang yang merenungi isi kitab dan meninggalkan jejak kepada orang yang bacanya, membuat terang jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal faslu yakhtassu bi nukatin fi mu'alajati dunya wal khalqi wasyaitan. Dan adapun ini fasal itu khusus ya, fasal dengan rahasia faedah dalam menangani dunia. Mu'alajah itu menangani dunia
wal khalqi dan makhluk, wasyaitan dan syaitan, wa nafsi dan nafsu. Amma dunia, adapun bermula dunia, fahaqqun laka boleh. Adapun bermula dunia, fahaqqa maka nyata bagimu an tahzara, bahwa engkau takut akan dunia, hati-hati dunia, wa tazhadu biha, dan kau zuhud pada dunia. Caranya tuh, cara ngadepin dunia itu kita hati-hati sama fitnah-fitnah dunia, dan juga kita kudu zuhud. Imam Ghazali ngajarin zuhud. Kita minta sama Allah, Allahumma wasi' lana dunya wa zuhudna fiha. Minta zuhud di dunia. Li'anna al-amra, zuhud nih kalau kita belum bisa zuhud, maka ada tangga menuju zuhud. Apa itu? Bersifat sederhana dalam apapun, pakaian, kendaraan, dalam hal apapun sederhana gitu. Maka mudah tuh kita melatih diri buat zuhud. Pengennya orang kan mewah itu biar dilihat, mewah, pengennya pakaiannya mewah biar dilihat, bukan karena niatnya itu ibadah. Emang ada pakai ibadah niat nutupin aurat doang ada, atau tajamul dandan supaya ada orang pengen biar wah gitu. Nah itu tuh bakal nimbulin kesombongan, terus nimbulin juga penyakit hati yang lain. Ada orang yang kagak sanggup ngelihat itu, akhirnya jadi gimana gitu kan. Maka dari itu cara ngobatinya, Imam Ghazali, hindari, hati-hati, dan harus zuhud. Zuhud sifatnya para nabi dan orang-orang soleh. Nggak ada nabi yang kagak zuhud, nggak ada. Semua nabi zuhud. Hatta Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman walaupun kaya tetap zuhud. Itu. Jadi sifatnya para nabi zuhud mah warisan, dan warisan orang-orang saleh. Li'anna al-amra la yakhlu min thalathatin, karena sesungguhnya perkara itu tidak sunyi amr dari 3. Pertama, imma anta min dzawil basair wal fadl, ada kalanya wal fitan, ada kalanya bermula engkau itu termasuk orang yang memiliki basirah, orang yang memiliki pengalaman, ilmu dan pengetahuan yang dalam, basirah atau mata. Wal futun, dan kecerdasan. Kalau kita cerdas, mata hati kita terang, fahasbuka, cukup. Maka bermula cukup akan kau anna dunia, itu bahwasanya dunia aduwatullah, salah itu aduwatullah muannas benar. Aduwatullah itu musuhnya Allah. Kalau kita hatinya dibuka sama Allah, dunia itu musuh Allah, dan musuhnya wali-wali Allah, dan aduwatun li'a'da'illah, dan musuh bagi musuh-musuh Allah. Kenapa dikatakan dunia itu musuh Allah? Amma adawatuha lillah fa innaha qata'atit tariq ala ibadillahi salikina ilaih. Adapun bermusuhannya dunia terhadap Allah, kenapa? Karena dunia itu memutuskan jalan atas hamba-hamba Allah yang suluk. Dikatakan musuh karena dunia itu ngebegal para orang-orang yang suluk kepada Allah. Gara-gara dunia mencekal jalan, jahat seperti dunia itu. Yang kedua, walidzalika, oleh karena itu lam yanzurilla ilaiha nadhra inayatin mundu khalaqa kama warada dzalika fil khabar. Tidak pernah Allah memandang kepada dunia dengan pandangan perhatian, tidak diperhatiin semenjak diciptakan. Bagaimana datang di dalam hadis. Kalau menjadi musuh wali, amma adawatu li awliya illa azza wa jalla fa innaha tazayyanat lahum bi zinatiha wa amatuhum bi zuhratiha wa nadaratiha hatta tajarra'u miraratu sabri fi maqata'atiha. Kenapa mereka jadi musuhnya wali? Karena dunia itu berhias buat wali dengan hiasannya gitu. Wa amatuhum bi zuhdan
meratakan akan para aulia dengan kemewahan, keindahannya, hingga tajarra'u, mereka menelan pahitnya sabar di dalam memutuskan dunia. Wa qata'un nadar, dan mereka memutuskan pandangan dari dunia. Kenapa dunia ini musuh wali? Iya, karena wali itu sabar, nggak punya dunia, sabar meninggalin dunia, sabar pahit, jadi musuh. Yang ketiga, kenapa dijadikan musuh bagi musuh Allah? Fa'innaha istadrajatuh, karena dunia itu menipu musuh Allah, menipu daya. Musuh-musuh Allah itu orang yang ngikutin setan, orang yang bermaksiat. Nah, dunia itu nipu mereka juga, terpedaya gitu. Faqtanasum bisyabakatiha, maka dunia itu menangkap para musuh dengan jaringannya. At-tawathiqu biha wa awwalu, sehingga mereka berpegang sama dunia, maka dihinakan tuh. Dihinakan. Jadi dunia itu bukan hanya musuh Allah, musuhnya para musuh Allah juga. Kenapa? Karena musuh Allah terlena, terjebak oleh dunia, menjebak dunia itu. Nah, dunia itu musuh. Wa huwa habibuka waliyuk, dan dialah Allah itu kekasihmu, dan wa waliyuka sama kekasihmu. Allah itu yang ngurusin urusan kau, Allah kekasih kau. Nah, dunia ini menghalangi hubungan kita dengan kekasih. Ada orang demen sama seseorang, dihalang-halangin, marah nggak? Marah. Allah marah. Para kekasih Allah gara-gara dunia tuh pada terputus gitu. Ya ada yang dikit lagi mau jadi wali, gagal gara-gara dunia. Dikit lagi padahal jadi wali, salin mah gagal gara-gara dunia. Jarang yang lulus. Banyak kan orang terpeleset dan puncak popularitas, ketipu sama popularitas dan dunia. Udah tujuan utama yang dulu. Maka niat itu jangan ditinggal, mulai dari langkah kita di rumah. Niat awal kita ngaji, niat awal kita ibadah, jangan sampai berubah. Niatnya ngaji udah, apapun keadaannya ngaji gitu. Jangan berubah niatnya. Wa anna dunya, dan sesungguhnya dunia naqidatu aql, itu lawanan akal. Wal aqlu qimatu, akal itu harga. Akal itu sangat berharga dalam diri kita, dan dunia itu yang berlawanan, bertentangan dengan akal. Gitu ya. Wa imma, nomor 2, wa imma anta min dawil imam wal ijtihad fi ibadatillah, dan ada kalanya bermula kau itu termasuk orang yang memiliki semangat dan sungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah. Kita ini termasuk orang yang semangat. Kata Mughni, ada kalanya orang yang punya basirah, mata hati. Nomor 2, ada kalanya orang ini punya semangat tinggi. Kalau dia semangat, fahasbuka anna dunya balagha min syu'biha ma yamna'uka min iradatiha. Cukup akanmu lihat dengan mata itu, bermula bahwasanya dunia itu sampai dari keburukan dunia, balagha ma oleh sesuatu, ma yamna'uka yang menghalangi makanmu min iradatiha, dari iradahnya dunia. Cukup dunia itu keburukannya, kesialannya menghalangi orang yang hendak, orang yang nggak pengen ibadah ya, iradatul ibadah. Mayamnu kamin iradatul, menghalangi kau dari menginginkan dia. Buruk banget dunia. Mayamnu kamin iradatiha wa tushgilu kal fikratu fiha anil ibadah, dan mengganggu, mensibukkan akan kau oleh memikirkan pada dunia, mengganggu anil ibadah, dari ibadah. Dunia tuh ibadahnya orang konsentrasi. Cukup itu keburukan dunia. Kita pengen dunia susah, nyarinya capek, itu udah. Wa tushghiluka al-fikratu fi 'ala anil ibadati wal khairi,
dan mengganggu dunia akanmu, dan mengganggu akanmu lebih memikirkan dalam dunia daripada dan kebaikan. Pakai fana, maka bagaimana dirinya dunia ya, yang hina, yang tidak ada bandingannya dengan sayap nyamuk sama sekali. Begitu, nggak ada bandingannya. Dunia aja sifatnya ngeganggu, bagaimana dia sifat dirinya hina banget. Kalau orang yang udah dibukakan mata hati mah, ya dunia itu hina, kotor, terus bikin fitnah dan segala macam, segala sumber keburukan. Kalau yang dikasih mata hati mah enggak akan menaruh cinta kepada dunia di hatinya. Enggak apa ini di hati itu enggak ada tertarikan sama dunia dan tidak tertipu dengan dunia, bukan. Kagak bakal tertipu. Wa imma nomor 3, wa imma anta min ahlil ghaflah. Bermula engkau itu dari ahli lalai, orang yang lalai, termasuk la basirata laka tubsirul haqaiq. Tidak ada mata hati, tidak ada pandangan bagimu yang melihat engkau al-haqaiq, akan hakikat segala sesuatu. Enggak bisa merenung, hati kita enggak aktif. Ini hakikatnya begini, enggak aktif. Ghaflah gitu. Wala himmatan, enggak ada himmalaka bagimu tabaatu yang mendorong himmah lil maqam, atas mendapatkan sesuatu yang mulia, kemuliaan. Enggak ada semangat buat menjadi orang mulia, buat mencari kedudukan mulia di sisi Allah. Fa hasbuka anna dunya tabqa. Cukup cara ngobatinya anna dunya tabqa. Dunia ini kagak kekal. Kalau kita emang orang lagi demen, cara ngobatin biar dunia ini lepas dari hati gimana ya? Dunia itu nggak kekal, kita aja. Imma antu fariquha, ada kalanya engkau memisahkan akan dunia, mati duluan berarti. Wa imma antu fariquha, ada kalanya dunia yang hilang dari kita. Dua-dua, dunia ini nggak kekal. Ada kalanya kita yang mati duluan atau dunia yang hilang dari kita, nggak kekal. Pikir itu, kata Imam Ghazali, renungi. Dunia nggak ada yang kekal. Kama qala Al-Hasan, bagaimana telah berkata Imam Hasan al-Basri. Itu kata Imam Hasan, Imam Hasan Basri, in baqiyat laqad dunya lam tabqa laha. Kalau dunia itu, jika kekal bagimu oleh dunia, kalau dunia itu kekal, maksudnya masih ada terus dunia bagimu, maka in baqiyatid dunya in baqiyat laqad lam tabqa laha, maka kamu tidak kekal bagi dunia. Kita yang habis duluan. Kalau dunianya masih ada, kita berarti yang habis. Fa ayyu faidatin lak idan fi talabiha. Maka apa faedahnya bagimu kalau begitu di dalam mencari dunia? Wa infaqul umur aziz alaiha, dan menginfakkan umur yang sangat mulia atas dunia. Atas faedahnya apa? Kita nyari, tahu-tahu kita mati, dunia masih ada, atau dunianya hilang dari kita. Jadi Imam Ghazali membuka mata hati kita agar sadar betul terhadap haqarat dunia, hinanya dunia. Gitu ya. Makanya jangan rakus, jangan menaruh cinta terhadap dunia. Boleh dimiliki, tapi jangan ada rasa cinta. Dimain-mainin aja. Ini dimain-mainin dunia, bukan buat dicintai, bukan buat dimiliki sepenuhnya. Jadikan mainan, jadikan wasilah buat nyampe ke Allah dan Rasulullah. Begitu niatnya. Kita punya dunia, ya Allah, mudah-mudahan dunia yang saya punya biar menjadi wasilah agar aku terhubung dengan dan Rasulullah, bukan menjadi lupa. Lagi nggak punya di sama Allah, semangatnya sama Allah ngerintih malam-malam. Lagi nggak punya menangis-nangis, doa juga. Lagi nggak punya mah ke masjid juga rajin. Lagi nggak punya mah gitu ya. Lagi nggak punya mah sholat jamaah rajin, wiridan rajin. Pas sudah dikasih mulai dah ditinggal, goodbye sama masjid. Udah lupa lagi
mulai lupa sama pengajian, udah nggak mau ngaji lagi, mulai lupa, berarti berhasil dunia, sukses saudara. Makanya kita bersyukur sama Allah kalau dikasih begini, bersyukur aja apapun keadaannya. Yang dikasih biasa, yang dikasih sederhana sama Allah, syukur alhamdulillah. Barangkali kalau saya dikasih kaya, beda halnya ini, main ski mulu, main golf mulu, gitu ya, main golf, kerja apa, nggak di sini adanya. Dan yang kaya juga bersyukur, alhamdulillah. Barangkali kalau saya keadaannya dikasih ini, nggak sabar saya, malah ngomel-ngomel mulu, nggak sabar. Jadi dalam keadaan apapun syukur aja sama Allah. Intinya bersyukur, nggak dilarang apapun keadaannya, yang penting kita bersyukur sama Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan engkau jadikan ini wasilah buat mendapat ridho-Mu. Begitu ya, apa yang Allah kasih ke kita jadi wasilah. Kita punya baju, kita punya sarung, kita punya sendal, peci, motor. Mudah-mudahan semuanya jadi wasilah buat ya sampai kepada Allah dan Rasulullah. Begitu. Percuma kalau kita dikasih sama Allah dunia, tapi dunianya nggak menghantarkan ke Allah, nggak terhubung. Aduh, hati-hati. Walaqad ahsanal qail, dan sungguh telah bagus sekali orang yang berkata dalam syairnya ya. Habib dunia tusaqu ilaika afwan, berikan akan dunia, serahin aja dunia, biar tusaqu ilaika afwan, maka digiring dunia kepadamu afwan, halnya lebih gitu kata yang asal. Biarkan dunia, ntar juga dia datang ke ente. Pikirkan aja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan datang. Tusaku ilaika afwan alaysa masiru dalika, bukankah ila zawali, bukankah atau apakah tidak masiru dalik, tempat kembalinya, masiru zakat, tempat kembalinya dunia, ila zawali, kepada hilang. Bukan ke ujung-ujungnya dunia hilang. Udah biarin aja dunia, nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu dicintain, nggak usah terlalu difokuskan. Ntar juga dikasih sama Allah. Kenapa? Karena alis, bukankah ujung-ujungnya dunia hilang-hilang juga? Kata saya. Faman tarju bi'aishin laisa yabqa, maka apa yang kau harapkan dengan kehidupan yang enggak kekal? Apa berharap sama kehidupan yang kagak kekal? Wasyikan qad taghayyarahul layali, wasyikan yang dekat, yang cepat, qad taghayyarahul layali, yang merubah akannya itu aish oleh malam. Mengapa kau mengharapkan kehidupan yang enggak kekal, yang cepat hilangnya, yang dekat, yang berubah, yang dirubah oleh hari? Wa ma dunyaka illa mislu dhillin adhallaka thumma adhana birtihali, dan tidaklah bermula dunia, gak ada dunia itu kecuali seperti bayangan saja, bayangan yang menaungi akan kau, kemudian dia memberitahu itu zil birtihali, dengan berpindah. Dunia mah kayak bayangan. Emang bayangan yang naungin kita, emang selamanya enggak. Kalau matahari bergeser ya pindah. Begitu dunia mah, bakal pindah lagi. Hari gini ntar pindah lagi, nggak pindah begitu, nggak bakal kekal. Wa ma dunyaka illa mislu dhillin adhallaka thumma adana birtihal, dia bakal hilang. Goodbye juga dunia, hilang. Nggak ada yang kekal. Buktinya duit yang kita pegang kekal enggak dipakai buat ini, pakai berarti kan itu nggak kekal. Kalau dunia itu kekal, diem aja. Ini berubah, ganti lagi, berubah, ganti lagi. Bikin biar dunia kekal, diapain? Dijadikan akhirat. Mau bisa disodakoin. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi
Apa yang di sisi kamu itu habis, tapi kalau di sisi Allah nggak bakal habis. Tekat disodakoin, dibuat kebaikan, dibuat itu yang simpanan, tabungan, celengan, saldo akhirat, gitu ya. Itu nggak bakal berubah. Kalau Allah yang sudah nyimpen nggak bakal berubah. Fala yanbaghi lil aqli dan ayyakhd'a biha, maka tidak sepantasnya, tidak layak bagi orang berakal ketika itu melihat dunia itu berubah. Apa ayyakhd'a biha, tertipu dengan dunia. Orang berakal nggak mesti, nggak pantas dia ketipu sama dunia. Walaqad sadaqal qailu fi magala, dan sungguh telah jujur orang yang mengatakan dalam fi magala, dalam apa yang mengatakan. Isi gail, orang yang mengatakan itu bilang apa? Adghathu naumin, dunia itu seperti bunga tidur. Adghath itu mimpi yang bercampur, namanya adghathu ahlam. Adghath yang tertukar daripada mimpi. Bunga tidur doang, karena sebab suhu tubuh kita atau keadaan kita lagi enggak ini kan biasa mimpi. Orang lagi enggak enak adanya mimpi, tahu-tahu mimpi dikejar-kejar ular, mimpi dikejar-kejar setan, mimpi digebukin, mimpi ini. Itu namanya adghathu ahlam, bunga tidur doang. Nah, dunia begitu tuh. Au kadzillin zailin, ataupun seperti bayangan yang hilang, geser, enggak tetap. Innal labiba bimithliha la yukhda'u, sesungguhnya orang cerdas dengan seumpama dunia itu tidak akan tertipu, karena dunia seperti mimpi. Dunia kayak ngimpinya ya ngimpi, namanya ngimpi. Di mimpi makan ini, makan ngimpi dapetin duit segini, ya ngimpi. Walaupun ngimpi naik pesawat pribadi, ngimpi cerita begini, tapi ngimpi ya sama aja. Ngimpi makan ini, makan itu. Ngimpi mau walaupun enak juga tetap aja ngimpi ya, walaupun makan singkong, kalau nyata enak. Ngimpi makan keju, makan ini, makan ngimpi kagak enak. Yang enak mah yang asli. Dunia begitu tuh, seperti mimpi. Dunia itu hanya mimpi. Mimpi mah nggak kekal kan. Ada nggak orang mimpi bangun, apa sih dibangunin, lagi mimpi enak-enak, tidur lagi, nyambung lagi, ada nggak gitu? Agak ada. Jarang orang yang mimpinya bisa dilanjutin. Bisa kalau dia tidur terputus. Dan dunia sama, mimpi tidak keputus. Kata Sayyidina Ali kan, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ini pada lengah, tidur semua. Kalau udah mati baru udah sadar. Kalau udah mati baru sadar. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kalau udah mati baru sadar dia, ya Allah, kenapa nggak ngaji ya? Ya Allah, kenapa nggak sholat? Ya Allah, kenapa nggak puasa? Ya Allah, udah waktu di dunia melengah, nggak sadar akan amal-amal soleh, nggak sadar, nggak kesentuh sama sirnya Nabi Muhammad, nggak kesentuh sama ajaran Nabi Muhammad. Udah siap-siap nggak selamat. Orang yang kagak kesentuh sama ajaran Nabi itu ciri orang yang kagak bahagia dan tidak akan selamat. Waqa wa syaitan, di dunia sudah. Wa syaitan, adapun bermula syaitan, fahasbuka fi maqallahu ta'ala, maka itu cukup akan kau fi pada syaitan bermula perkara yang mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di nabi, bagi nabinya Allah Muhammad, tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqur Rabbi, dan katakan wahai Nabi Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung denganmu, min hamazati syaitan, daripada bisikan-bisikan syaitan, a'udzubika, dan aku berlindung denganmu, Rabbi, wahai Tuhanku, ayahdun, bahwa hadir syaitan ini akanku. Fahadha khairul alamin, maka bermula ini Nabi Muhammad itu sebaik-baik orang alam. Wa alamuhum, dan paling tahunya alamin, wa aqaluhum, dan paling berakalnya alim di sisi Allah. Yahtaju ma'adhalika, butuh Nabi ma'adhalika, beserta itu khairul alamin, ayasta'idhu, bahwa berlindung Nabi dengan Allah mensyari syaitan, daripada kejahatan syaitan. Nabi aja disuruh berlindung, qul Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Itu Nabi yang udah orang baik, orang paling tahu, paling berakal, masih disuruh berlindung. Maka ifabika ma'ajahlika wa nafsika ghafla, bagaimana dengan engkau
beserta bodohmu, kurangmu, dan lalainya. Nabi aja yang ingat Allah terus, yang setiap harinya sama Allah terus, nggak disuruh berlindung. Nabi yang alim disuruh berlindung, Nabi yang udah sempurna suruh berlindung. Lah kita yang orang tahu apa, nggak mau baca Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi yahdurun. Widul Latif awal-awalnya baca qul a'udzu 3 salam Nas 33. Habis itu Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi yahdurun. Apa asibtum annama Widul Latif atau Ratibul Hadad dan segala macam wiridan berlindung daripada syaitan. Sama doanya Imam Muhammad bin Nasir, Allahumma innaka salata alaina aduan basyiran bayyubina maqtalina auratina yarana wa kubirina haitsu la narahum. Allahumma a'isu minnaka wa istahu min rahmatik wa qanitu minnaka wa qanitu min afrik wa ba'id bainana wa bainaka ma ba'ata bainana wa baina rahmatik. Tuh. Orang kalau direp-rep baca itu setan kabur. Itu tadi tuh. Habis direp-rep kan ada, tahu direp-rep ya? Direp-rep. Susah ngomongnya di hati, la ilaha illallah, masih nggak kabur juga. Bangun kalau dikasih kesempatan langsung jurus itu keluarin, gitu ya. Rampet langsung setannya, banting, taunya guling dibanting. Baca doa Muhammad bin Wasik, Allahumma innaka salata alayya aduan. Itu tuh doa tuh, setan kabur langsung. Gitu. Ini malas banget pengen sholat, aduh ngantuk pengen sholat doa. Harus baca itu doa langsung. Allahumma ini aku salah ta'ala langsung kabur setan. Langsung setan kabur. Gitu ya. Setan kabur. Kalau kita lagi dalam keadaan ini itu baca aja dulu doa. Bagus itu mah. Imam Ghazali aja ngutip. Berarti bagus. Ya berarti bagus. Suruh berlindung. Kalau setan caranya kita berlindung, baca auzubillah minasyaitonirrajim gitu. Banyakin baca wirid Imam Haddad, Widul Latif, atau baca Ratibul Atos atau Ratibul Haddad biar terhindar daripada godaan setan. Gitu. Tapi nanti jangan jadi setan. Ya tadi di Ihya disebutin kan, setan. Jadi ulama su itu termasuk pembantu setan, termasuk orang yang membuat setan istirahat. Kenapa? Kata setan, nggak usah kita yang ngeganggu, dia aja udah cukup. Dia aja yang rusak, bakal banyak yang rusak. Gitu ya. Sebagaimana kita berlindung dari setan jin, kata Imam Ghazali, ente juga wahtariz min syayatinil insi. Kudu berlindung kita, ngejaga dari setannya manusia. Siapa? Ulama su. Ulama yang ahlu dunia, yang hubbud dunia. Itu ulama su. Setan lebih demen kalau ada ulama yang tersesat. Jadi fokusnya mereka mah yang dibidik adalah ulama, karena kalau ada ulama sesat yang tersesat banyak, cukup dengan ulama satu nyesatin orang banyak. Ya. Kata setan, kita nggak usah capek-capek kerjanya, nanti biar dia aja sendirian nyesatin. Wa amal khalqu, adapun bermula makhluk, wa hasbuka, maka itu mencukupi akanmu. Kalau makhluk, cara ngobatinya menanganinya adalah wa hasbuka fihim annaka, maka itu cukup pada mereka bermula sesungguhnya engkau khalatahum, jika engkau bercampur akan makhluk, berbaur, wa faktahum, dan kau cocok ikut nama mereka fi ahwain, pada hawa nafsunya, asimta, kau berdosa, wa afsanta amra akhirin, kau merusak akan urusan aku. Kalau makhlukmu, kalau kita bergaul, berbaur, ikutin hawa nafsu mereka, rusak kita. Dia dapat dosa, ya rusak, akhirat hancur. Gitu. Makanya nggak boleh.
nggak boleh kita ngikutin orang yang ngikutin hawa nafsu. Makanya di Quran dikatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabil. Kalau engkau mengikuti banyakkan orang bumi, banyakkan manusia, wa itu tuti aktsara man fil ardi yudilluka. Makanya jangan diturutin. Jangan diturutin. Kita bergaul sama siapa aja boleh, tapi bergaul boleh, ikuti, tapi jangan lalu diturutin keinginannya. Kalau kita nurutin, kita yang sesat nanti. Doain, gitu ya, doain. Kalau kita lagi senggang, oke. Kalau lagi ada kegiatan, jangan diturutin. Kalau lagi usaha, adanya, ayo bang main bola, main bola, ayo main bola. Lagi ini kan, lagi usaha ini, atau lagi ibadah, lagi ngaji, main bola dulu bentar. Bola akhirnya ngaji kagak usah bola mulu. Mana bolanya boleh minjem gitu, sepatu boleh minjem semuanya. Wa in khalaqtahum, jika kau menentang mereka, berbeda dengan mereka, ta'ib, maka kau capek. Kalau kita tidak sama mereka, kita capek bi'adiyatihim wa jafwatihim, dengan perilaku mereka, perilaku yang menyakitkan, gangguan mereka. Pasti kita disakitin kalau kita nggak sesuai dengan mereka. Wajafwatihim, dan cueknya mereka, pasti dicuekin. Kalau kita ngikutin, kita yang rusak. Kalau kita nggak ngikutin, kita yang dicuekin, dikasarin. Waqadarat alaika amrud dunya, dan kau mengeruhkan engkau atasmu akan urusan dunia jadi terbengkalai juga gitu. Mereka cuek, berbalik, marah. Sumala ta'manu ayalju'uka ila mu'adatihim, kemudian kau tidak terjamin, tidak aman bahwa mereka mengongsikan engkau ila mu'adatihim, kepada memusuhi mereka. Akhirnya engkau tidak terjamin untuk memusuhi, pemunawatihim, dan menjauhi mereka, wataqau bisyari, maka terjatuh engkau pada kejahatan mereka akhirnya. Wali annahum, yang kedua, karena sesungguhnya mereka makhluk. In madahuka wa 'azzamuka akhafu 'alaika al-fitnah wal ujub, jika mereka muji-muji engkau, memuliakan engkau, gitu. Kalau mereka muji-muji, sebaliknya, akhafu 'alaika al-fitnah wal ujub, aku takut atasmu akan fitnah dan ujub. Kalau musuhin, repot juga. Kalau diambul-ambulin, dipuji sama makhluk, malah timbulnya ujub, nanti ngerusak. Merusak. Wa in dammuka wa haqaruka akhafu 'alaika al-hazra wa taratal wal ghadab li ghairillahi ukhra, jika mereka mencelamu, menyemooh, memelin, ngata-ngatain, dan merendahkan mereka akan engkau, aku khawatir, aku takut atasmu akan sedih sesekali dan benci, marah, bukan karena Allah. Kalau dia muji, ente jadi ujub. Kalau dia nyela, ente marah, tapi bukan karena Allah, karena nafsu marahnya dan dihina. Yes. Wakilal amra ini apa tuh? Dan dua perkara ini penyakit yang merusak. Dua perkara ini adalah penyakit yang merusak. Gitu. Apa dua perkara tadi? Dua perkara tadi, dipuji malah nimbulin fitnah dan ujub. Mereka nyela kita, malah kita sedih. Sumadkur halaka mahum ba'da masirta fil qabri, kemudian ingatlah akan keadaanmu serta mereka setelah jadi engkau di dalam kuburan bisalah satu ayam 3 hari. Kaifa yatrukuna wa yahjuruna, halnya bagaimana mereka meninggalkanmu dan melupakanmu. Walikadun yadkuruna, dan nyaris mereka nggak ingat. Tuh, yang namanya makhluk mah, ketika kita berbaur, ada aja kagak senang. Ketika kita cocok dengan mereka, ikutin keinginan mereka, kita yang rusak. Ketika nggak cocok, kita yang diganggu. Ketika dipuji, kita yang nanti fitnah karena ujub. Kalau dicela, malah kita sedih. Gak ada yang beres.
hidup nggak ada yang beres amat ya. Kalau mati kata Imam Ghazali, coba itu dikejar-kejar kita. Kalau mati ingat, udah mati kita ditinggalin, dilupain. Waktu di dunia besti udah ya, waktu di dunia kemana-mana bareng. Di mana ada dia, di situ. Pokoknya kan, kayak mijinang kak gitu. Di mana-mana ada, aneh kan. Tapi kalau udah meninggal, nggak ada yang setia. Nggak ada yang setia selain amal kita. Nggak ada kesetiaan selain amal perbuatan. Amal sampai kuburan nemenin kita, sampai kubur nemenin kita. Karena kalam tarahum yauman, seolah-olah kau tidak melihat mereka di hari walam yaruka, dan jika mereka tidak melihat, usah kenal aja. Apalagi kalau jadi medi, kabur. Dulunya besti, pas sudah dia jadi medi kabur, gitu kabur. Kabur deh gitu ya. Alayam kahunalika illallah, maka tidak tersisa di sana illallah kecuali Allah dan sesuatu yang terhubung dengan Allah, ibadah, ngaji. Udah selain itu lenyap semua. Mau apa kan lenyap kecuali Allah Subhanahu, dan hubungan kita dengan Allah itu tidak akan pernah terputus. Gitu ya. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh pahalanya nggak terputus. Itu pahala. Hubungan kita dengan Allah di dunia, barzakh, akhirat itu nggak bakal terputus. Nah, yang bisa menghubungkan kita dengan Allah itu Rasulullah. Yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah itu Nabi Muhammad SAW. Yang bisa mengenalkan hati kita, pikiran kita, badan kita biar terhubung dengan Allah itu cuma Rasulullah yang disuruh hubungkan sama Allah. Kenapa? Karena setiap hubungan akan terputus kecuali hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan keluarga terputus, hubungan nasab terputus, nanti hubungan apapun persahabatan terputus, hubungan tali saudara terputus, kecuali hubungan yang di situ melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan pernah terputus. Amal soleh kan hubungan kita dengan Allah, ngaji hubungannya dengan Allah, hubungan murid dan guru hubungan karena Allah, itu tidak akan pernah terputus karena jalinannya dijalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat Nabi Muhammad, top pokoknya. Bisa menghubungkan sesuatu yang hina, kita nih orang hina, dihubungkan dengan sesuatu yang mulia. Hebat, akhirnya jadi mulia. Jadi kita bisa ibadah, bisa berhubung dengan Allah, itu berkat Rasulullah. Kita kenal Allah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tuh sirrullahil akbar, rahasia Allah yang sangat besar itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Yang kebaikannya bisa nular itu hanya Nabi Muhammad. Bukan hanya ngajak, kebaikannya nular. Nabi sholat yang kita lakuin ini sholat 5 waktu, puasa, ibadah apapun itu semua perbuatan siapa? Perbuatan Rasulullah, bisa ditularin. Bukan hanya ngajak, ditularin. Keren nggak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling topnya lagi, Nabi Muhammad itu peduli sama kita. Kita yang ahli maksiat aja masih disyafaatin. Inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Sungguhnya syafaatku berlaku buat para pendosa besar dari umat. Yang hancur aja masih ditarik sama Nabi. Bagaimana yang kita nurut? Yang hancur aja masih diperduliin. Jadi Nabi itu benar-benar top. Yang ngeluncak, yang kurang adab sama Allah dan Rasul masih dipeduliin. Nah, makanya wajar kalau Allah puji Nabi, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahimun. Nabi wah di situ mukmin, yang penting mukmin aja, beriman.
bakal dapat rafahnya Nabi Muhammad SAW dan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Hebat. Yang muji Allah, yang melabelin Allah, ini makhluk benar-benar makhluk penyayang. Ini bukan makhluk sembarangan, makhluk yang sayangnya melebihi kasih sayang apapun. Gitu Nabi Muhammad. Semua dapat kasih sayang Rasulullah. Afala yakunu minal ghabnil azimi an tudayya ayyamaka ma'ulal khalqi maqillatil wafa'i wa qillatil baqa'i ma'ahu. Apakah maka tidak ada itu daripada kerugian yang besar apa bahwa engkau menyanyiakan akan hari-harimu, dibuang hari waktu, tenaga pikirnya dibuang untuk makhluk saja. Maqillatil wafa'i beserta sedikitnya wafa. Wafa itu memenuhi janji, artinya memenuhi komitmen sama Allah. Wafa, kita ibadah tuh wafa'ul ahd, dijanji kan sama Allah suruh ibadah, kita menuhin, iya, nurut, itu wafa namanya tuh. Apakah bukan kerugian sama makhluk waktunya habis, banyak sama Allah sedikit, buat ngaji sedikit, buat kita main sama makhluk banyak. Nah gitu kata Mu'adzin, faqillatil baqa ma'hum, dan sedikitnya tetap beserta makhluk. Bukankah tinggalnya kita sama makhluk itu bentar doang? Watatruku khidmatullah, dan watatruka, dan kau tinggalkan akan khidmat ngabdi kepada Allah Ta'ala. Alladzi yarji' ilaihil amru wahda, yang yurja'u ilaihil amru, yang dikembalikan hanya kepada Allah oleh perkara wahda, hanya esa Allah. Segala perkara itu kembalinya ke Allah, baik buruk semua apa. Gara-gara makhluk kita terganggu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yabqalaka illa huwa abadal abad, maka tidak tersisa bagimu kecuali dialah Allah selama-lamanya. Wal hajatu kulluha ilaih, semua hajat itu disuruhkan ke Allah. Wa tuklanu kulluhu alaih, dan tawakal berpasrah semuanya hanya kepada Allah. Wal i'tisamu kulluhu fi kulli halin wa 'inda kulli syiddatin wa haulin bihi wahda, dan bermula berpegang semuanya dalam urusan, dalam segala keadaan dan ketika segala kesempitan. Wa haulin, dan huru-hara, bihi itu dengan Allah wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Fata'amal ya miskin, maka renungilah wahai miskin, la'allaka tursyadu, barangkali engkau itu diberi petunjuk insyaallah. Jika berkehendak Allah Ta'ala, Allah walidayah fadlih, dan bermula Allah itu yang menangani hidayah dengan karunia-Nya. Cara ngobatin biar kita nggak ketipu, nggak keganggu sama makhluk. Begitu. Kadang-kadang puasa bukber ninggalin sholat maghrib, sholat isya, sholat ya bukber merah gitu ya. Cara bukber sholat maghrib ditinggal. Kebanyakannya begitu. Mending kalau puasa, nggak puasa bukber. Katanya bukber. Wah, kagak ada yang puasa, nungguin apa? Nungguin maghrib gitu ya. Padahal kagak puasa. Nggak puasa ikut bukber, ikut lebaran, ngerecokin hidup. Ngerecokin hidup. Puasa kagak, bukber ikut. Gitu ya. Kayak orang mandi nggak pakai celana, udah habis mandi dandan pakai bedak, nggak pakai celana. Bukber. Tema kita adalah menjalin persaudaraan dan silaturahim. Naik kucing, puasa kagak. Puasa kagak. Persaudaraan dari mana? Engkau melukai hati orang yang lagi puasa, saudara kau yang lagi puasa kau lukai. Nanti enak-enakan, gitu ya. Sahur ikut sahur. Kami buka. Saya bilang puasa manena jajan semangka gitu. Sumpah gitu. Tidurnya dari pagi sama dohor, makan, dan itu ngabuburit juga lagi ikut. Menu-menuhin jalan doang. Ngantri, makai ngantri lagi beli bukaan. Agak puas. Udah itu
buka puasa. Masya Allah gitu ya.